Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Giska Indah Putri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 2071650101. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari rangkuman buku pengantar ilmu hukum, yang dimana adalah tugas ujian tengah semester pengantar ilmu hukum kelas B. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju atau dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan itu ialah ilmu hukum. Maka pengantar ilmu hukum merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Di sini ada pendapat beberapa pakar hukum. Yang pertama ada Cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum, mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua ada Curzon. Ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Adapun yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Pandangan penulis mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum sebagai berikut. Yang pertama ada J. van Apeldoorn. Menurut dia ada 3, yaitu ada sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Lalu yang kedua ada W.G. Lemar. Menurut dia ada 4, yaitu yang pertama ada ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dan lalu yang ketiga ada J.B.H. Belfroid. Menurut dia ada 5, yaitu ada dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Dia pendapat para pakar hukum. Yang pertama ada Dr. Sujono Dirjosisworo, SH. Pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti maksud dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Lalu yang kedua ada menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH, pengantar ilmu hukum termasuk dalam mata pelajaran dasar dikarenakan sebagai mata pelajaran dasar itulah, maka pengantar ilmu hukum bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang sekali diperlukan dalam praktek dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920. Di Indonesia, istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshochschule atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Batavia atau Jakarta. Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946. Tapi pada tahun 1942, istilah tersebut sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubung dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum. Memperkenalkan ilmu hukum. Dan yang keempat, tanpa memahami pengantar ilmu hukum serta tuntas, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dan terakhir, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Di Belanda pada tahun 1920, memasukkan pengantar ilmu hukum di perguruan tinggi hukum dengan istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap sebagai pengganti dari ensiklopedia de Rechtswetenschap. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshochschule yang didirikan di Batavia atau Jakarta pada tahun 1924. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum. Adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 198 strip U strip 100 1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum negeri maupun swasta, mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah.
Menurut keputusan Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya 4 SKS, jadi lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Bab 4. Kedudukan di PIH, kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia. Maka dari itu kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Lalu yang B, ditinjau dari segi disiplin hukum. Yang pertama, filsafat hukum, ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Lalu yang kedua, politik hukum, disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara, maka pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh. Mendapat suatu pengaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang ditulis oleh F.D. Floch pada tahun 1925, melalui segi lain, belajar mengenai pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik, sehingga bagi dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Luasnya ruang lingkup pengantar ilmu hukum serta diperlukannya pendekatan secara khusus, maka dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Yang pertama, menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan PTN memberi penjelasan, maka bagi seorang dosen pengantar ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama harus menguasai bahan-bahan, baik keseluruhan pembahasan mata pelajaran pengantar ilmu hukum maupun pengetahuan lain yang mendukung pengantar ilmu hukum. Yang kedua, memahami syarat-syarat pedagogis. Lalu yang terakhir, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membagikan semangat mahasiswa. Yang kedua, Direktur Pendidik Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lampiran surat nomor 112, strip DPT, strip C, strip 3, strip 73, menegaskan agar, pertama, memberikan pelajaran pengantar ilmu hukum jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Lalu yang kedua, untuk memperluas pandangan mahasiswa, seidenya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang diperlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen pengantar ilmu hukum harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi pembahasan mata pelajaran pengantar ilmu hukum maupun pengetahuan lain yang mendukung pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memahami syarat-syarat pedagogis. Lalu yang kedua, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang ketiga, memberi petunjuk pada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Itu jangan sampai merupakan pelajaran-pelajaran hukum. Lalu yang terakhir, untuk memperluas pandangan mahasiswa seyogianya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum seperti politik hukum dan filsafat hukum. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraian di muka dengan singkat dapat dikatakan bahwa, pertama, pengantar ilmu hukum suatu pelajaran mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi orang yang ingin belajar ilmu hukum. Mereka tidak akan memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Lalu yang kedua, sebagai pelajaran mata pelajaran pengantar ilmu hukum, memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan masalah-masalah di bidang hukum. Yang ketiga, pengantar ilmu hukum memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Pengantar ilmu hukum punya cara pendekatan yang khusus, memberikan pandangan tentang hukum secara umum. Yang keempat, karena pengantar ilmu hukum mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin belajar ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum lebih dulu. Tanpa penguasaan pengantar ilmu hukum, mereka akan mengalami kesulitan atau kegagalan. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Dari judul pengantar ilmu hukum terlihat bahwa yang menjadi objek pengantar ilmu hukum adalah ilmu hukum. Maka ilmu hukum itu ruang lingkupnya batasan. Jadi materi yang dibahas oleh pengantar ilmu hukum dapat dibagi dalam, yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum itu memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Di sini harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum. Misalnya, A. Apakah hukum itu? B. Apakah tujuan hukum itu? C. Bagaimanakah hukum itu terbentuk? D. Apakah sumber-sumbernya? E. Bagaimanakah sistem dan klarifikasinya?
Lalu yang kedua ada ilmu hukum sebagai nama hukum. Yang pertama hukum sebagai kaidah hukum, dan B kaidah hukum dan kaidah lainnya. Lalu yang ketiga ada ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada subjek hukum, ada objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan yang terakhir masyarakat hukum. Lalu yang keempat ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama ada antropologi hukum, lalu yang kedua ada sosiologi hukum, yang ketiga ada sejarah hukum, yang keempat ada psikologi hukum, dan yang terakhir ada perbandingan hukum. Bab 9, pengertian tentang hukum pendahuluan. Sebenarnya para sejarawan telah lama mencari batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Maka masih tepatlah ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Kant yang pernah mengatakan, "Not such juristen any definition zu ihren Begriff von Recht." Yang artinya lebih kurang, para yuris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji memang benar karena sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama, apakah mereka itu sarjana hukum dari luar maupun dari dalam negeri. Lalu dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda, seperti segi sejarah, sosial ekonomi, dan lain-lain, sesuai latar belakang dari sejarah itu sendiri. Lalu ada hukum adalah segala jalan sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat yang terbaca oleh zamannya. Ultrat sependapat dengan anggapan Apeldoorn bahwa untuk memberikan suatu definisi yang tepat tentang hukum adalah tidak mungkin. Hukum pembinaan hubungan dalam masyarakat antara orang dengan orang atau antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. Bentuk dapat lebih terinci lagi dalam bermacam-macam bentuk seperti perkawinan, tempat kediaman, perjanjian-perjanjian, dan lain-lain sebagainya. A. Arti hukum dari etimologi segi. Hukum, kata hukum ini berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-kas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Dalam pengertian hukum yang tergantung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Recht ini berasal dari kata rectum yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan bertalian dengan rectum dikenal kata rex, yaitu orang yang memperkerjakannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata recht atau bimbingan atau pemerintah selalu didukung oleh kewibawaan. Seseorang membimbing pemerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan itu mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian, perkataan ingatan pengertian dan hukum atau recht itu ditaati oleh orang secara sukarela. Jadi dengan demikian, pengetahuan dapat diartikan hukum yang mempunyai dua hal yang penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Lex, kata lex itu berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere. Lesere itu artinya mengatur, mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini yang tergantung pula adanya hukum adalah wibawa atau otoritas, sehingga kata lex yang berarti hukum sangat erat dengan perintah dan kewibawaan. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama ada Profesor Dr. Peebles. Menurutnya kalau dikemukakan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut Bos, hukum berarti total peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Dari definisi tersebut dapat dijalankan sebagai berikut. Hukum isyarat merupakan peraturan atau norma petunjuk atau pedoman baru hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian, hukum bukan kebiasaan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan, artinya bahwa hukum mempunyai sanksi berupa ancaman dan larangan terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita. Menurut Profesor Dr. Van Kant, dalam bukunya itu yang terkenal, Fikih dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlaku untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dari definisi ini dapat menyatakan sebagai berikut. Keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja. Mengandung dari banyak peraturan hidup yang merupakan satu sistem, karena merupakan peraturan hidup, maka melaksanakan atau menaati norma atau peraturan tersebut kewajiban dan keharusan bagi semua anggota masyarakat tanpa kecuali.
Perlu dilindunginya kepentingan-kepentingan manusia disebabkan karena kepentingan kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu dengan paksa. Paksaan dari negara, di samping penangkap, penahanan, pemasukan dalam penjara dapat pula dengan ganti rugi yang harus berasal dari pihak yang bertanggung jawab dan bila mana perlu dengan menjual harta bendanya. Menurut Profesor Mr. Dr. Aljivan Apeldoorn di dalam bukunya yang berjudul Inlanding tot the Study van het Nederlands Recht, Apeldoorn, seorang juris Belanda, memberikan pengertian sebagai berikut. Memberikan definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikannya. Sebenarnya Van Apeldoorn ini memang tidak mau membuat rumusan tentang hukum, namun demikian untuk melihat hukum, beliau mendekatkan dari sudut pandang bukan dari sudut abstrak. Tinjauan beliau terhadap hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu yang pertama ada de ontwikkelaar. Jadi ontwikkelaar adalah orang terpelajar tetapi awam. Hukum bagi de ontwikkelaar adalah sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya. Seperti yang dimuat dalam undang-undang, dia dapat melihat hukum yaitu terdapat dalam undang-undang sehingga pandangannya sama dengan undang-undang. Contohnya, de ontwikkelaar atau sama dengan insinyur, dokter, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada the man in the street, yang artinya adalah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang beca, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lain. Bagi the man in the street yang mendengar kata istilah hukum, maka ia akan teringat polisi, jaksa, gedung pengadilan, dan lain-lain. Ia tak pernah melihat undang-undang, tapi ia pernah didatangi pengadilan dan terlibat pada suatu perkara. Hukum itu konkret dan penyebab kehidupan manusia sehari-hari karena bagi mereka hukum dapat dilihat dan diraba. Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan. Objek dari peraturan-peraturan tersebut adalah hubungan hidup yang mendapatkan diri di dalam perbuatan atau kelakuan manusia, dan bukan soal pribadi atau soal batin dari objeknya. Peraturan hidup tersebut tidak berlaku untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan. Menurut Welevens Bench, hukum itu pertama-tama merupakan pengatur khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia dalam masyarakat. Kemudian hukum itu merupakan norma agendi, yaitu peraturan untuk perbuatan manusia. Norma agendi adalah perbuatan. Kata agendi dari kata agere kemudian menjadi agendun yang berarti perbuatan. Menurut Kantorowicz dalam bukunya yang berjudul The Definition of Law, yang artinya hukum adalah total peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Menurut Kantorowicz, peraturan itu dirumuskan dengan upacara dan jelas, artinya dibuat dengan tidak sembarangan dengan batas-batas tertentu. Sedangkan yang menentukan justisi mampu adalah lembaga-lembaga justisi, yaitu A. DPR, selaku badan yang menentukan undang-undang atau kekuasaan legislatif. Lalu ada menurut Prof. Paul Scholten, yaitu sarjana terkemuka bangsa Belanda yang meninggal tahun 1946, dalam bukunya Algemeen yang menjelaskan bahwa untuk memahami tentang hukum tidak dapat diketahui dengan paham tentang keberadaan manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap arti hukum paling berisi atau mengandung unsur yaitu A. Recht, yang adalah bevel atau hukum dalam perintah. Yang dimaksud dalam perintah yaitu peraturan yang berasal dari negara kepada individu dan masyarakat. Pengertian Res is bevel khususnya di lapangan atau di bidang publik, yaitu negara pada umumnya, dan pidana di mana peraturan hukum itu adalah perintah dari warga negara untuk ditaati pelanggaran terhadap perintah tersebut, maka negara dengan peraturan pelengkapannya mengambil persangkaan atau inisiatif untuk mempertahankan hukum tersebut. Misalnya menahan, menangkap, diajukan ke muka pengadilan dan sebagainya kepada mereka yang terkait. Contohnya pasal 338 KUH pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Lalu selanjutnya B. Recht adalah verlof. Recht is verlof, yaitu suatu izin diberikan oleh negara kepada segenap individu agar setiap individu dapat melaksanakan tugasnya semestinya. Dasar Rechtslafel sebenarnya adalah sebagai berikut. Hukum terdiri dari pengakuan dari pihak negara kepada seseorang agar seseorang dapat mengetahui sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri, dan di dalam pengakuan itu peraturan-peraturan yang telah ada. Recht adalah belofte. Recht is belofte adalah suatu janji yang diucapkan oleh pihak yang lain dan sepanjang seorang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
adalah merupakan hukum bagi pihak-pihak yang bergabung. Dalam bahasa Latinnya, pacta sunt servanda, artinya setiap janji harus ditepati. Sebagai contoh, dapat dikemukakan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Semua persetujuan itu dapat ditarik kembali berselisih dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu baik. Lalu ada RETS adalah tempat penyimpanan. RETS is deposit atau hukum yang disediakan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh negara untuk dipergunakan kepada siapa negara, seandainya antara perjanjian dalam mereka buat ternyata belum lengkap syarat-syaratnya. Tuan Ekes, menurut pendapat serta pandangan dari Tuan Ekes, seorang juris bangsa Belanda, untuk memahami apakah hukum itu, maka dapat melihat tiga unsur, yaitu A. Unsur penguasa. Yang dimaksud dalam penguasa adalah sejumlah orang dari kekuasaan oleh pemerintah dalam arti luas. Kekuasaan pemerintah yang didelegasikan kepada orang tertentu tidak hanya kekuasaan di bidang perbuatan peraturan atau legislatif, di bidang pelaksanaan peraturan atau eksekutif, tetapi juga di bidang kekuasaan pengadilan dan atau judikatif. Kalau di muka diadakan penjelasan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai hukum menurut pandangan masyarakat yang mencakup hukum arti keputusan penguasa, lalu hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kebudayaan, hukum dalam arti kaidah, dan hukum dalam arti tata hukum. Hukum sebagai keputusan penguasa, hukum adalah peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Peraturan Daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh pemanasan, dalam hal ini badan legislatif, misalnya undang-undang dibuat oleh Presiden bersama DPR. Peraturan daerah tingkat 1 oleh DPRD bersama gubernur. Putusan hakim tersebut hukum sebagai keputusan penguasa karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan di dalam masyarakat. Keputusan bangsa adalah para penegak hukum. Peraturan-peraturan tersebut merupakan petunjuk bagaimana orang harus hidup bermasyarakat. Hukum dalam arti petugas. Di sini yang asas adalah para petugas penegak hukum. Mereka terutama orang awam, dalam istilahnya Appledon, yaitu man in the street. Istilah melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam pernyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang menangani. Di sini hukum terlihat sebagai polisi yang berpatroli, jaksa yang berseragam, dan hakim dengan toganya mengadili perkara. Lalu selanjutnya, hukum dalam arti sikap tindak. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengamalannya di antara manusia lain. Dalam kehidupan masyarakat itu, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama, dapat lain, bahkan kadang-kadang berlawanan atau bertentangan dengan kepentingannya. Lalu selanjutnya ada hukum dalam arti gejala sosial. Filosofi Yunani, Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu ialah manusia makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengamalannya di antara manusia yang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat, atau dengan lain perkataan hukum berarti sosial. Hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah atau norma atau hukum, itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Petunjuk-petunjuk ini menentukan sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain. Petunjuk ini wajib harus ditaati, dan agar dapat ditaati maka hukum norma sebagai pedoman. Lalu selanjutnya ada hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah informasi mengenai penyakit atau gejala-gejala yang muncul. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai bukti yang ada di tangan-tangan masyarakat. Disiplin hukum termasuk ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum, yakni ilmu hukum ada ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Politik hukum, ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang diciptakan oleh masyarakat tertentu. Dalam hal ini merupakan kegiatan-kegiatan mencari, pemilih, dan menerapkan nilai-nilai yang cocok bagi masyarakat yang bersangkutan. Lalu filsafat hukum dalam ilmu pengetahuan hukum yang mengkreasikan dan merenungkan hakikat akan dalam ilmu ini dikemukakan dasar-dasar kekuatan yang mengikat hukum. Lalu selanjutnya ada hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma yang Wissenschaft atau Solenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum.
Hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau ius constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan. Tata hukum termasuk perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga mengenai apakah hak, kewajiban, dan wewenang. Kalau kita bicara tentang kata hukum Indonesia, berarti mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Kata hukum di Amerika berarti hukum yang berlaku di negara Amerika, seterusnya demikian. Dalam hukum internasional, publik tersebut termasuk hubungan publik dengan publik atau publik dengan privat dari negara yang satu dengan negara yang lain, sedangkan hukum internasional privat atau hukum perdata internasional merupakan hubungan antara privat dengan privat antara negara. Bab 10, hukum terdapat di mana saja, hukum terdapat di mana-mana. 1. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal dan masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Appleton pernah menulis, "Rage is over the girl whereat atau overall wherein someone living fundamentals is." Artinya hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern menolak anggapan kuno, dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat dalam masyarakat yang beradab. Jadi pendapat bahwa dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum tidak dapat dibenarkan. Sanusi menyebutkan bahwa Imashev dalam bukunya Pengantar Sosiologi Hukum halaman 27 masih berpendapat bahwa terdapatnya hukum hanya dalam masyarakat bangsa yang sudah maju. Penyelidikan para ahli ilmu hukum, pengetahuan sosiologi hukum, dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti di mana ada masyarakat di sana terdapat hukum. Pun anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan karena aturan-peraturan atau kebiasaan kehidupan sehari-hari yang oleh masyarakat masih primitif. Dijumpai pula peraturan yang diperlakukan, dihormati, diindahkan, dan bahkan dipertahankan berlakunya. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Antropologi budaya menginsafkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Hanya perbedaannya dengan kaidah-kaidah lainnya bahwa norma hukum menjadi norma yang terutama dipertahankan oleh suatu pemerintah negara. Sanusi menyebutkan dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan PTIH sebagai berikut. Berbeda dengan hukum alam, maka hukum yang ada di mana-mana itu kesalahannya sama. Ia justru berbeda-beda. Karena ada perbedaan bahannya seperti manusianya, alamnya. Karena adanya perbedaan bahannya seperti manusianya, alamnya, tradisinya, akal budinya. Tapi bagi manusia, kaidah-kaidah hukum itu salah satunya peraturan. Dia mengenal dan mentaati juga kaidah-kaidah agama, kesusilaan, adat, dan kebiasaan yang sama-sama penting. Hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhanlah yang tidak menganggap pentingnya ajaran-ajaran agama bagi manusia. Appleton memberi uraian yang panjang lebar dan cukup jelas tentang hubungan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada berbagai jenis kaidah itu. Sejauh-jauhnya dapat diartikan perbedaan-perbedaan tersebut secara bertahap. Soal tekanan atau titik berat, apabila mengenai isi kaidah-kaidah itu terdapat perbedaan, maka hendaknya hal tersebut bukan dipandang sebagai yang umum, tetapi sebagai keistimewaan. Antara kaidah-kaidah itu terdapat hubungan dan dalam isinya ada pengaruh timbal balik sesuai dengan pendapat aliran atau mazhab sejarah Van Savage bahwa hukum sesuatu bangsa 16 pada suatu masa tidak dapat ditentukan dari faktor agama, susila, adat istiadat, ekonomi, dan kebudayaan lain-lainnya. Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum pembantuan langsung di dalam masyarakat atau melalui badan undang-undang atau melalui pengadilan. Contohnya, kamu tidak boleh membunuh atau berzina kata kaidah agama. Kaidah hukumnya terdapat dalam KUH pidana pasal-pasal 338 dan seterusnya, 362 dan seterusnya. Bab 11, peran dan fungsi hukum. Peran hukum dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, selama ada masyarakat, baik itu masyarakat kecil maupun besar, selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja dan di seluruh dunia, selama ada manusia yang bermasyarakat. Hanya bentuk hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya. Menurut Aristoteles, bahwa manusia adalah zoon politikon yang artinya makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karena itu, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain. Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan dan setiap kepentingan berbeda-beda yang membuat kericuhan dan saling berlawanan. Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Keadaan kehidupan manusia atau masyarakat masa kini, sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum atau rechtshandling dan hubungan hukum atau rechtsbetrekingen. Semua hubungan dan pergaulan sehari-hari pasti berhubungan dengan hukum atau hukum yang punya peran yang penting atas manusia bermasyarakat. Contohnya, dengan keluarga, anak bersikap hormat dan segan pada bapak dan ibunya tanpa sadar melakukan pasal 298 UU Hukum Perdata.
Lalu dalam pekerjaan atau hubungan kerja, orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau KUH Perdata bab 7A pasal 1601A sampai 1600C. Di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi, di dalam melaksanakan pekerjaan, orang terikat pada peraturan kepegawaian. Lalu ada hubungan dengan hak, seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. Selanjutnya dalam perkembangan masyarakat, di dalam hubungan satu dengan yang lain, orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dalam hubungan dengan ilmu lainnya, seorang dokter harus melakukan sumpah jabatan setelah selesai studinya. Dalam mempelajari hukum, sebelum mempelajari materi hukum yang lain, sebagainya orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus. Ini beberapa hal hukum yang bersifat umum. Yang pertama, A. Interpretasi atau penafsiran hukum. B. Sumber hukum seperti UU, kebiasaan, traktat, dan sebagainya. C. Hierarki dan tingkat perundang-undangan di Indonesia. Lalu yang terakhir dalam penggunaan istilah hukum. Hukum dalam ilmu eksaktasi sifatnya konstan dan tidak berubah, sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya. Fungsi hukum. Pendahuluan yang pertama, maka hukum punya fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Fungsi-fungsi hukum yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma yang merupakan petunjuk untuk kehidupan. Hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Lalu yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang, hukum mempunyai sifat memaksa, dan hukum mempunyai daya mengikat fisik dan psikologis. Maka hukum dapat memberikan keadilan dan dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk pembangunan. Fungsi kritis hukum. Dr. Sujono Dirjosisworo SH mengatakan bahwa hukum mempunyai sifat, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Bab 12, tujuan hukum. Tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Semuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Menurut pendapat berbagai ahli, yang pertama Dr. Wirjono Projodikoro SH dalam bukunya yang bertemakan perbuatan melanggar hukum, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Dalam setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, hal ini yang mengakibatkan timbulnya bentrokan antara bermacam-macam kepentingan masyarakat dan harus dihindari. Inilah yang dimaksud tujuan hukum. Menurut Profesor Subekti SH, dalam buku Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Hukum tidak hanya mencarikan kesinambungan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tapi untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Menurut Prof. MRDRLG Apeldoorn, dalam bukunya, Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Lalu menurut Aristoteles, dalam bukunya yang Ratirika, bahwa tujuan hukum ialah menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Oleh karenanya, hukum harus membuat apa yang dinamakan allgemeine Regeln atau peraturan ketentuan-ketentuan umum. Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya yang bertemakan Introduction to the Morals and Legislation, bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain. Menurut Mr. J.H.P. Belfroid, ia menyatakan dalam bukunya Inlanding tot the Rechtswetenschap in the Netherlands bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas ialah asas keadilan dan faedah.
Menurut Profesor Mr. G. Van Kan, ia berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu, tapi tidak perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan hukum. Peraturan hukum yang dapat dipandang kurang adil contohnya itu pasal 330 Jo pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek atau BW yang berbunyi belum cukup umur atau belum dewasa adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Sedangkan pasal 1330 berbunyi tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan atau kutel, seorang istri dalam perkawinan. Apabila pasal 330 dihubungkan dengan pasal 1330 KUH Perdata, maka orang belum umur 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian atau perjanjian itu dicatat dan dapat dituntut pembatalan. Sebaliknya, jika perjanjian dibuat oleh orang di atas 21 tahun dianggap sah. Namun pasal 1330 KUH Perdata dianggap sudah tidak berlaku lagi oleh MK. Pasal 34 KUH Perdata yang berbunyi, seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi selain setelah waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Maksud dari pasal 34 ialah untuk mencegah keraguan-raguan mengenai anak, karena pasal 34 KUH Perdata merupakan ketentuan umum yang menghendaki kepastian hukum, maka kantor catatan sipil dan pengadilan tidak akan memberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan lagi setelah perceraian. Ketentuan pasal 34 ini berasal dari BW dan sekarang sudah tidak berlaku lagi dan dihapus oleh pasal 11 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Bunyi pasal 11 yang dimaksud ayat 1, bagi seorang wanita yang putus perkawinan yang berlaku jangka waktu tunggu. Ayat 2, tenggang waktu tunggu tersebut pada ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Sebagai pelaksana pasal 11 tersebut dikeluarkan peraturan pelaksana nomor 1 tahun 1974 pasal 39 yang merupakan bahwa masa tunggu bagi seorang janda sebagai berikut. A. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. B. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu ditunggu ditetapkan 90 hari bagian datang bulan dan tidak datang bulan. C. Apabila perkawinan itu putus, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Sedangkan ayat 2 dan ayat 3 pasal 39 PP nomor 1 tahun 1974 berbunyi, tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Demikian UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 1975 merupakan langkah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan hasil perjuangan emansipasi wanita Indonesia yang berjuang Kartini. Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. Teori etika yang menyebutkan bahwa Allgemeine Regels dapat menimbulkan ketidakadilan akibat Allgemeine Regels tersebut, pembuatan UU memberi kuasa kepada hakim untuk melakukan penafsiran apabila terjadi suatu perkara yang dibawa pengadilan. Contoh peraturan umum yang perlu diadakan penafsiran oleh hakim. Etikat baik pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Salah satu cara penafsiran terhadap peraturan umum yang dilakukan hakim ialah menanyakan peristiwa atau kejadian kepada para pihak yang bersengketa, kemudian hakim menafsirkan apakah terdapat pelanggaran atas pasal UU tersebut atau tidak, sehingga hal ini akan menghasilkan kepastian hukum yang akan menghilangkan atau mengurangi rasa ketidakadilan. Tentang keadilan, keadilan distributif atau justita distributiva. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Keadilan kumulatif atau justita kumulatif. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. Menurut Utrecht atau pengantar dalam hukum Indonesia, menaati hukum karena bermacam-macam sebab, salah satunya karena adanya paksaan atau sanksi sosial yang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila melanggar suatu kaidah sosial hukum. Ilmu hukum timbul dua pengertian yang penting sekali, ialah kekuasaan adalah pengertian politik dan kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang. Jadi jelas bahwa pengertian kekuatan dan kenyataan ditentukan oleh perasaan hukum dari yang bersangkutan. Artinya, suatu peraturan baru dinamakan suatu peraturan hukum apabila peraturan itu diterima bukan karena paksaan, atau perasaan yang adil tidak adanya suatu hal dan perlu diberi sanksi oleh pemerintah.
Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti Profesor Dr. Van Kan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Menurut Prof. Dr. P. Borges, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat dan bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan. Paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum berupa sanksi hukuman. Berikut contoh yang dikemukakan oleh Mark Finis. Seseorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana, siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Seorang nasabah atau penerima kredit akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya, karena bank dapat menguasai dan menyita jaminan serta menuntut ganti rugi. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang pertama, masbah hukum alam atau hukum kodrat. Masbah hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan berkritik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Hukum alam juga mempunyai sifat-sifat yang artinya hukum yang tidak bergantung pada tangan manusia, berlaku kapan saja, di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua manusia tanpa adanya yang menjelaskannya. Ada ajaran mengenai hukum kodrat yang dikemukakan oleh satu, ajaran hukum alam Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ada dua macam hukum, yaitu yang pertama, hukum yang berlaku karena penetapan penguasaan negara. Yang kedua, hukum yang tidak bergantung dari pandangan manusia. Macam hukum yang kedua ini adalah hukum alam, yaitu hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia, akan tetapi berlaku untuk semua manusia kapan saja dan dimanapun dia berada. Lalu kedua, ajaran hukum dan Thomas Aquino. Thomas Aquino berpandangan bahwa hukum alam itu ada, yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan oleh Alex Aeterna yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya UU. Hukum abadi atau lex aeterna itu sendiri pada dasarnya terdiri atas hukum positif Tuhan atau lex divina atau hukum alam atau lex naturalis bersumber pada rasio ketuhanan. Di samping itu hukum alam terdapat pula, pertama, prinsipan prima merupakan norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal, dan mutlak serta kekal, berlaku bagi segala bangsa dan masa. Prinsipian sekundaria merupakan norma-norma kehidupan yang tidak fundamental, tidak universal, dan tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya. Yang ketiga, ajaran hukum alam Hugo de Groot atau Grotius. Hukum kodrat adalah pembawaan dari setiap manusia dan merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri. Jadi Hugo de Groot berpendapat bahwa isi hukum alam bersumber dari akal manusia. Lalu yang keempat, ajaran hukum alam Rudolf Stamler. Pendirian Rudolf Stamler didasari suatu kenyataan bahwa adanya hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat lainnya, dan bahwa tidak mungkin hukum itu isinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Namun Rudolf berpendapat bahwa mungkin juga ditemukan suatu hukum yang benar, yaitu suatu hukum yang baik dan adil untuk suatu bangsa tertentu, dan untuk waktu tertentu asal saja dipahami benar-benar mengenai kebutuhan masyarakat tersebut. Masyarakat demikian disebut sebagai suatu sosial ideal, yaitu masyarakat yang dicita-citakan. Masyarakat dapat dicapai dengan syarat A. Ada asas saling menghormati dalam masyarakat. B. Ada turut ambil bagian seperti prinsipal atau partisian. 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi itu adalah hukum, pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapati suatu Rechtseenheid atau kesatuan hukum dan suatu Rechtszekerheid atau kepastian hukum. Yang dianggap sebagai suatu kodifikasi nasional yang pertama adalah Kode Civil Prancis atau Kode Napoleon. Dinamakan Kode Napoleon karena Napoleon lah yang memerintahkan dan mengundang Undang-Undang Prancis sebagai Undang-Undang Nasional permulaan abad ke-18. Sebelum adanya Undang-Undang Nasional tersebut di Prancis, tidak ada kesatuan hukum dan kepastian hukum karena di negara Prancis yang dipergunakan hukum adat dan berlaku untuk daerahnya masing-masing. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Setelah disetujui rancangan undang-undang tersebut yang terdiri dari 2000 pasal, disahkan dan diundangkan sebagai undang-undang nasional Prancis yang berlaku untuk di seluruh negara Prancis. Sejak itu, Prancis terdapat adanya kesatuan hukum dan kepastian hukum. Ketidak adanya kesatuan dan kepastian hukum terdapat pula di negara-negara lain seperti Amerika dan Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri sebelum adanya kodifikasi atau hukum yang berlaku adalah hukum adat. Perkembangan kodifikasi hukum dengan adanya
Dengan adanya kode Kievil atau kode Napoleon timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum, hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Anggapan tersebut merupakan aliran legisme atau letterlijek positivisme. Pendukung pada aliran ini adalah ahli pikir Montesquieu dan J.J. Roysens. Montesquieu dan teori politikanya memusatkan pemerintah dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau badan legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau badan eksekutif, dan kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang atau badan yudikatif. Ajaran trias politika dari Montesquieu tersebut mempunyai pengaruh terhadap ketatanegaraan dan konstitusi negara-negara yang lain. Yang mengikuti jejak Montesquieu adalah negara Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat memenangkan perang kemerdekaannya terhadap Inggris, maka dibentuklah Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tanggal 1 Maret 1781 oleh Majelis Konstituat dan disahkan pada tanggal 17 September 1987. Selama 6 tahun sidang MK, orang-orang Prancis memberikan sumbangan pemikiran bahwa badan-badan kenegaraan terbagi 3 fungsi, ialah badan legislatif sebagai Kongres, badan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan badan yudikatif oleh para hakim dalam badan Court of Justice. Bagaimana perkembangan kodifikasi Indonesia? BW negara Belanda tersebut dibawa ke Indonesia yang pada waktu itu diumumkan Hindia Belanda sebagai jajahan Belanda. Pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka PPKI dan Dr. Yesus Jobi Zinkai dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak ada undang-undang lainnya, sehingga menimbulkan Recht vakum atau kekosongan hukum yang berarti tidak ada hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, diadakan hukum peralihan yang berwujud pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala badan kenegaraan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Peraturan peralihan merupakan hukum transisi dari hukum kolonial yang akan berlaku sampai dengan nada penggantinya. Dan bagaimana perkembangan kualifikasi di Eropa Barat? Seperti yang telah diuraikan di muka Belgia, Italia, Swiss, Jerman juga mempergunakan kode sivil. Di negara Eropa Barat tersebut terciptalah KUH Perdata, KUH Dagang, dan KUH Pidana sebagai undang-undang. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Yang pertama, ajaran Friedrich Schleiermacher. Ajaran Freud timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ajaran legisme berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan dalam undang-undang tidak ada hukum, tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Menurut paham Freud atau hukum bebas, hukum tumbuh di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat berupa kebiasaan dalam kehidupan dan hukum alam. Selanjutnya, paham ini berkembang menjadi 2 aliran, yaitu aliran hukum bebas sosiologis yang berpendapat hukum bebas itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan perkembangan secara sosiologis. Lalu aliran hukum bebas naturalistis yang berpendapat hukum bebas adalah hukum alam. Aliran Rechtsfinding. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran Rechtsfinding mempergunakan UU dan hukum di luar UU. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Yang pertama, aliran legisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna, serta dapat menampung seluruh hukum, maka timbullah aliran legisme yang berpendapat yang pertama, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, lalu bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan substantia termat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Kekurangan dari aliran legisme setelah berjalan kurang lebih 40-50 tahun ialah permasalahan-permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh undang-undang yang telah dibentuk. Aliran Friedrich Schleyer, Friedrich Buergung, dan Friedrich Kohl atau hukum bebas. Aliran Freud merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali pada undang-undang, maka hakim dalam Friedrich Schleyer bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan hukum
melaksanakan undang-undang atau tidak. Tujuan dari Freud ini ialah memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Lalu membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan, kekurangan itu perlu dilengkapi. Lalu mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan kepada rechtsheid atau cita keadilan. Aliran rechtspreding atau penemuan hukum. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada pandangan-pandangan terhadap hukum, ada perubahan-perubahan karena yang pertama, hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Lalu yang kedua, undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul, melainkan hanya memberikan pedoman umum saja. Yang ketiga, ternyata membuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. Menurut aliran rechtspreding, hukum terbentuk dalam beberapa cara, yaitu yang pertama karena weight giving atau pembentukan undang-undang, lalu yang kedua karena administrasi atau tata usaha negara, yang ketiga karena rechtsprak atau peradilan, yang keempat karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat karena ilmu. Yang keempat karena ilmu. Bila ditinjau dari segi aliran legisme dan French Restless, maka satu, aliran rechtspreding merupakan aliran antara legisme dengan French Restless. Yang kedua, Retzler berpegang pada undang-undang tetapi tidak seketat seperti aliran legisme. Lalu yang ketiga, tugas hakim dalam rechtspreding adalah menyelaraskan UU dengan keadaan masyarakat dan bila perlu menambahkan undang-undang disesuaikan dengan asas keadilan masyarakat. Yang keempat, kebebasan yang terikat dan terkait keterikatan yang bebas dicerminkan dalam penafsiran hukum, mengkonduksi hukum dan memberikan ungkapan-ungkapan an contrario. Yang kelima, bagi hakim jurisprudensi mempunyai arti penting di samping undang-undang, karena dalam jurisprudensi terdapat makna yang penting konkret dan yang tidak terdapat pada undang-undang. Bab 16, terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu bermula dari kebiasaan kewajiban bersikap tindak yang demikian, bisa mendapatkan sanksi bila melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut. Ini dinamakan hukum kebiasaan dan bila hukum kebiasaan tersebut menjadi tradisi turun-temurun dan akhirnya menjadi adat yang dinamakan hukum dan adat. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law dan dibentuk pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandy dengan rajanya yaitu William the Conqueror. Mengatur masalah peradilan penguasa kerajaan yang berperan sebagai hakim. Hakim tersebut dinamakan Judge of Liar atau itinerant judge atau hakim keliling dan tumbuhlah yang dikatakan common law. Inggris juga berlaku hukum yang terbentuk dari undang-undang Inggris. Contoh dari hukum statut Inggris dalam hukum pidana material. Yang pertama, Offence Against the Person Act 1861, yang kedua Homicide Act 1957, dan yang terakhir Death Act 1960. Pembentukan hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum ini terbatas pada hukum perdata bagi golongan warga negara asli. Pandangan legisme, Fred Ressler dan Rechtspreding. Yang pertama, pandangan legisme berkembang sampai pertengahan abad 19. Hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan wage giving dan legisme menyatakan bahwa tidak ada hukum. Yang kedua, pandangan Fred Ressler. Pandangan Fred Ressler sampai pada abad 19 dan 20, hukum terbentuk oleh peradilan atau Rechtspraak bertitik berat pada kegunaan sosial atau social dominance. Yang ketiga, pandangan rechtspreding yang dianut dewasa ini, hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum dari peradilan, kedua pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan. Bab 17, penafsiran hukum, macam-macam cara penafsiran. Dalam pengertian subjektif dan objektif, dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, dalam pengertian objektif apabila penafsiran lepas daripada pendapat membuat undang-undang sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit atau restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang, pada pasal 1756 KUH Perdata, pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Dan termasuk penafsiran dalam arti luas adalah penafsiran analogis, penafsiran autentik mengikat umum, doktriner atau ilmiah, ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya mempunyai nilai teoritis.
Hakim penafsiran bersumber dari hakim hanya berpihak pada yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertera pada pasal 1917. Macam-macam metode penafsiran. Sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah pembatasan undang-undang. Cara penerapan metode-metode penafsiran, pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundangan-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan, wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran. Contohnya, orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya orang pada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu. Bab ke-18, pengisian kekosongan hukum. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian dalam masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan undang-undang, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim, asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. Bahwa hukum merupakan sistem terbuka tersebut dapat dimengerti karena hukum sifatnya dari pengertian pasal 1546 KUH Perdata itu, kalau dua orang melakukan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1491 sampai pasal 1540 KUH Perdata dapat dipergunakan dalam perjanjian itu. Ketentuan-ketentuan tentang kedudukan seseorang yang di bawah pengampunan diambil pula dari ketentuan mengenai perwalian. Seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KUH Perdata, dari pengertian mengenai masalah pengampunan atau curtel menggunakan undang-undang secara analogi dari ketentuan kedudukan perwalian, kedudukan dan tugas seorang kurator sama dengan seorang wali, sedangkan kedudukan seorang kurandu sama seperti seorang anak yang belum cukup umur. Menggunakan undang-undang secara analogi terhadap pasal 1576 ayat 1 KUH Perdata tentang pengertian Koprek and Hub, maksud dengan dijual barang yang dalam perjanjian sewa-menyewa, maka perjanjian sewa-menyewa itu tidak gugur. Dengan demikian kedua-duanya lah salah, sama-sama saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi, sebuah delmaan melewati persimpangan jalan dengan rel kereta api. Bab 19, sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Pendapat berbagai pakar hukum mengenai macam-macam sumber hukum, Sudikno sebutkan agar membagi sumber hukum dalam sumber hukum dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum. Sumber hukum material itu merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah atau kriminologi lalu lintas, perkembangan internasional, keadaan geografis, dan ini semua merupakan objek studi penting bagi sosiologi itu diambil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Yang pertama Algra, yang kedua Van Apeldoorn, yang ketiga sumber hukum dalam arti filosofi, yang keempat sumber hukum dalam arti formil. Pendahuluan undang-undang merupakan sumber hukum formal di mana undang-undang mempunyai tata urutan banyak orang dan yang termasuk de ontwikkeldelek yang artinya tidak mengerti perbedaan antara undang-undang dan hukum. Mereka menganggap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hukum dan oleh karenanya perlu diadakan pembahasan lebih lanjut tentang undang-undang yang dimaksud. Undang-undang dalam arti material di dalam praktik apabila ada orang mengatakan undang-undang tanpa keterangan lebih lanjut, maka dimaksud selalu undang-undang dalam arti formil. Menurut pendapat lama undang-undang adalah hukum, dengan demikian timbullah anggapan bahwa undang-undang adalah hukum, sehingga hakim hanya merupakan asumsi otomat yang dalam memberikan keputusannya cukup dengan dasar undang-undang. Mempergunakan sistem trias politika sebagai sistem
pemerintahannya. Di negeri Belanda yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah Raja di Amerika Serikat. Lain halnya dengan pembentukan undang-undang negara Amerika Serikat, di sana kewenangan membuat undang-undang diberikan kepada Kongres saja sebagai badan legislatif. Bab 20. Ke penggolongan dan klarifikasi hukum. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada, para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga para fungsionaris hukum seperti para hakim dan para penjabat administrasi untuk membuat alasan-alasan hukum dalam menerapkan hukum dan mempertahankannya. Bab 20. Penggolongan dan klarifikasi hukum. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada, para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga para fungsionaris hukum seperti para hakim dan para penjabat administrasi untuk membuat alasan-alasan hukum dalam menerapkan hukum dan mempertahankannya. Orang lain dalam kedudukannya sebagai perorangan atau sebagai kuasa dan yang berkepentingan dalam memperoleh suatu hak maupun dalam mempertahankan langsung kepada para pihak dan di muka fungsionaris-fungsionaris hukum. Dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu, hukum antar negara, hukum kebiasaan dan hukum adat, hukum yang jurisprudensi, hukum ilmu, hukum revolusi, hukum tertulis, meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Hukum-hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Menurut Asanusi, hukum persetujuan dapat dimasukkan sebagai hukum tertulis atau hukum tidak tertulis sesuai dengan bentuk persetujuan itu sendiri, yang sebagaimana diketahui adalah pada dasarnya bebas dari bentuk-bentuk tertentu. Hukum negara-negara asing lainnya adalah hukum asing. Selanjutnya, Utrecht menyebutkan Van Vollenhoven membagi kekuasaan peraturan hukum dalam Grondgesetz dan Personengesetz. Suatu perasaan atau Personengesetz itu terdapat dalam Grundgesetz dan persekutuan hukum berdasarkan kekuatan berlakunya menurut kekuatan sanksinya. Hukum dapat dibagi dalam yang pertama hukum paksa. Hukum paksa atau di Gensrecht ialah hukum yang dalam keadaan konkret harus diitaati, yang dalam keadaan bagaimanapun juga tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan perkataan lain, hukum ini mempunyai hukum paksa lazim yang peraturan-peraturan seperti hukum pidana. Pada pasal 1334 ayat 2 KUH Perdata, seorang ahli waris tidak dapat menolak bagiannya dari warisan sebelum warisan itu terbuka atau mengadakan perjanjian mengenai warisan itu. Kalau ada seorang ahli waris menolak baginya pada waktu pewaris masih hidup atau pada waktu sebelum pembagian warisan diadakan, maka penolakan tersebut tidak dapat diakui sah. Dengan lain perkataan, apabila kedua belah pihak dapat selesaikan masalah mereka dengan membuat sendiri atau suatu peraturan, maka peraturan hukum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan tidak perlu dijalankan. Bab 20. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zimbolikan, kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial, selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Apabila tidak ada ketentuan-ketentuan tersebut, akan terjadi ketidakadanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan satu sama lain. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi lebih dulu. Tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan. Apabila keadaan yang demikian itu tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidaknya timbul pertentangan. Aturan yang dimaksud disebut kaidah sosial. Karena kaidah itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan norma berasal dari bahasa Latin dan berarti ukuran. Kaidah sosial. Yang pertama ada kaidah susila. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Berdasarkan bisikan suara hatinya, pelanggaran atas norma susila ialah pelanggaran perasaannya sendiri. Akibatnya atau sanksi hukumannya adalah penyesalan. Van Aveldon mengadakan perbedaan antara susila dengan moral. Menurut Surojo Wingkyudiporo, perbedaan tersebut hanya perbedaan gradual saja, karena kesusilaan bersumber pada moral. Manusia adalah makhluk bermoral yang berperasaan ialah perasaan susila. Yang kedua, kaidah kesopanan. Kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat.
Pelanggaran atas norma kesopanan menimbulkan celaan dari sesamanya. Celaan ini perlu wujud kata-kata, tetapi akan lebih dirasakan apabila celaan ini berupa sikap kebencian, pandangan rendah dari orang-orang sekelilingnya, sampai si pelakunya dijauhi dalam pergaulan, bahkan lebih hebat lagi dengan pemboikotan dalam kehidupan masyarakat. Sikap tersebut menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa kehilangan sesuatu, dikucilkan sehingga merasakan penderitaan yang batin dapat dikatakan merupakan sanksi hukuman. Contoh-contoh kaidah kesopanan misalnya, yang pertama, orang muda wajib menghormati orang lebih tua, meminta izin lebih dahulu bila mau masuk ke rumah orang lain, mempersilahkan duduk seorang wanita hamil yang berada dalam kendaraan umum yang penuh penumpang, mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta, menggunakan barang orang lain harus minta izin lebih dahulu dari pemiliknya. Jangan meludah di hadapan orang lain. Selanjutnya, perasaan kesopanan dapat menjelma menjadi perasaan kebiasaan. Kebiasaan yang demikian itu disebut pola adat. Yang ketiga, kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dengan Tuhan. Ia mengatur kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan. Akibatnya atau sanksinya datang dari Tuhan di akhirat. Yang keempat, ada kaidah hukum. Ketiga, kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Sikap yang nampak pada norma hukum adalah A. Adanya paksaan dari luar dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantaran alat-alatnya. B. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Norma hukum ditujukan pada sikap lahir manusia. Ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Contoh-contoh norma hukum. A. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya. Tertulis pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. B. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Tertulis pada pasal 1234 BW. C. Apabila sesuatu persetujuan perburuhan dibuat tertulis, maka biaya akte beserta lain-lain biaya tambahan harus dipikul oleh majikan. Tertulis pada pasal 1601 DBW. D. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain tanpa hak diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tertulis pada pasal 338 KUHP. E. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Tertulis pada pasal 362 KUHP. B. Penggolongan kaidah. Profesor Dr. Sudikno Mertukusomo menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam dua golongan, ialah A. Tata kaidah dengan aspek pribadian termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadian termasuk dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. 1. Hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Kaidah hukum dan kaidah agama sangat erat hubungannya. Kaidah agama menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Dengan kata lain, kaidah hukum mendukung tercapainya kaidah agama. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah kesusilaan. Kaidah hukum dan kaidah kesusilaan mempunyai kaitan yang erat karena keduanya saling melengkapi. Apabila setelah menjalani hukuman orang itu menjadi baik, tidak pernah berbuat jahat lagi, berarti sikap batin atau pribadi manusia itu berangsur-angsur menjadi lebih baik lagi. Akhirnya tujuan kaidah kesusilaan dapat direalisasikan. Kedua kaidah tersebut saling melengkapi dalam arti saling menunjang tercapainya tujuan masing-masing kaidah. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Kedua kaidah ini pun saling mengisi, saling melengkapi, maka hubungan antara keduanya erat sekali. Jika seseorang selalu melanggar kaidah kesopanan, dirinya akan merasa terkucil dan akibatnya seolah-olah dia hidup menyendiri. Apabila kemudian setelah menjalani hukuman orang itu bertobat, maka cepat atau lambat orang itu akan menjadi orang baik, akan selalu berbuat sopan dan tidak lagi melakukan perbuatan melanggar kaidah hukum. Dengan lain kata, kaidah hukum juga mendukung tercapainya tujuan kaidah kesopanan. Hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contohnya, larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang wajib militer. D. Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. 1. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah untuk meyakinkan, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun
sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Memandang manusia sebagai makhluk sosial, sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja, heteronim atau dikehendaki masyarakat, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, dan terakhir sama memiliki wilayah berlakunya. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi seperti berikut. A. Dari tujuannya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Sedang kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia ideal. B. Ditinjau dari sasarannya, kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggaran. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Kaidah hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan menghendaki sikap batin setiap pribadi manusia itu baik. C. Ditinjau dari sumber saksinya, kaidah hukum dan kaidah agama sumber saksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia atau heteronim. Sedangkan kaidah kesusilaan sanksinya berasal dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggar atau otonom. D. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar. Sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada asasnya tergantung pada yang bersangkutan sendiri. Ditinjau dari isinya, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atau atribut dan normatif. Sedang kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberi kewajiban saja atau normatif. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. A. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. B. Sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi, sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. A. Asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan pada sikap lahir manusia. B. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. C. Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Bagian 4, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian bab 22, subjek hukum pendahuluan. Pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Beberapa pengertian. Apakah subjek hukum itu? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Jadi siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang. Ada dua pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. Yang pertama, A. Naturalized person adalah person yang disebut orang atau manusia pribadi, dan yang B. Rights person adalah orang yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam public rights person yang isinya ada unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, TK1, TK2, desa, dan yang kedua, private rights person atau badan hukum privat yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individualis. B. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Misalnya, adanya larangan mengenai perampasan atau pendukung tersebut mengakibatkan bergelik. Undang-Undang Dasar 1950 ayat 2 berbunyi, tidak suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar 1950 menyatakan bahwa perbudakan orang atau perdagangan budak dan penghambaan budak dilarang. Pasal 10 Undang-Undang Dasar tersebut berbunyi, tidak seorang pun boleh diperbudak, diperlakukan atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan dan segala perbuatan yang berupa apapun dan tujuannya sama dilarang. Menurut Profesor J. Hajawidjaja, SH, orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. Menurut Prof. Egens, yang dimaksud dengan orang adalah manusia sebagai rights person. Sedangkan menurut Prof. Kota Chai Sing berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang tidak hanya manusia biasa tapi juga badan hukum. Manusia dan badan hukum dapat mempunyai hak dan dalam orang dapat diartikan sebagai subjek hukum. Setiap orang atau pribadi secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia.
Karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, tiap person adalah subjek hukum dengan tidak memandang agama atau keluarga negaraannya. C. Pengecualian mengenai subjek hukum. Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak lahir sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian, pengecualian memang ada atas wewenang hukum ialah anak dalam kandungan. Meskipun ia belum lahir, dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki, dan dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya. Pasal yang mengatur hal ini adalah pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi, Het kind van het ene vrouw zwanger is wordt als rit government zo dikwijls desert belang zulk voordes. Dat her daughter will commander wordt het genoemd de teba hebben bestaan. Artinya, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Bagaimana juga kepentingan si anak menghendaki, mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tak pernah telah ada. Di samping wewenang untuk dapat melakukan perbuatan hukum, orang harus cakap melakukan hukum. Seorang adalah cakap hukum apabila ia telah dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri atas segala tindakan-tindakannya sendiri. Seorang dewasa yang normal adalah cakap hukum. Dalam hal-hal tertentu, ia tidak dianggap cakap hukum lagi apabila ia gila atau tidak sehat pikirannya atau diletakkan di bawah pengampunan. Orang yang belum dewasa dan orang yang tidak lagi dianggap cakap hukum dalam perbuatan hukum akan diwakili oleh walinya. Dari segi perbuatan hukum, yang cakap melakukan perbuatan hukum menurut pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Golongan ini dibagi lagi dalam orang-orang yang di bawah krotel merupakan subjek hukum manusia pribadi yang tidak cakap. Kecakapan menurut hukum atau Jurisdichtshandeling Sandburgerheid ialah orang-orang yang belum dewasa dan wanita yang berstatus dalam perkawinan. Istri berada di bawah suami, sehingga menjadi tidak cakap hukum dan setiap perjanjian dibuatnya harus diizin suaminya. Atas perbuatannya untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari oleh hukum dianggap sudah mendapat izin dari suami. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan hukum barat, pada asasnya dianut di Eropa Konti. Pada prinsipnya negara kita baik dari segi hukum adat, hukum agama Islam, dan undang-undang nasional adalah berlainan dengan hukum barat tersebut. Menurut undang-undang perkawinan, namun kedudukan istri dan suami adalah sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Seandainya binatang itu merupakan subjek hukum, maka binatang-binatang yang kita potong sehari-hari seperti ayam, sapi, kerbau, dan lain-lain akan menuntut hak dan keadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka hanya manusia yang tepat untuk menjadi subjek hukum. Namun demikian, dan meskipun bagi kita sekarang merupakan sesuatu yang lucu, pada abad pertengahan di Eropa Barat, pernah terjadi atau ada di masa di mana hukum ditegakkan sama bagi manusia dan binatang. Dalam pelaksanaannya, hukum ditegaskan sama dengan manusia. Badan hukum sebagai subjek hukum. Di muka telah disebutkan bahwa badan hukum juga merupakan subjek hukum di samping manusia pribadi atau naturalized person. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang berjiwa dan merupakan gejala sosial, yaitu gejala yang real. Gejala yang real sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari es batu dan sebagainya. Tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah kekayaan anggota-anggotanya, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya. Bab 23 Objek hukum. A. Benda atau zat sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi objek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengetahuan tentang benda atau zat terdapat secara luas pada buku 2 KUH, Perdata tentang hukum kebendaan atau Zakenrecht yang berasal dari hukum barat. Yang mengatur secara umum dan luas tentang benda yang terdiri dari benda berwujud, benda bergerak, benda tetap, dan benda tak berwujud. Undang-undang ini mengatur tentang tanah. Undang-undang ini sebagai perubahan dan pengganti peraturan yang terdapat pada buku 2 KUH Perdata kecuali menghipotek hak-hak atas tanah menurut hukum barat dalam KUH Perdata dikonversi menjadi hak atas tanah menurut hukum agraria nasional itu. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sebagai pengganti Reglement Industrial Eigendom tahun 1912. Jadi undang-undang ini mengatur tentang benda yang bersifat tidak kebendaan khususnya atau merek terhadap kapal yang berukuran 20
persegi ke atas dimasukkan sebagai benda tetap, sedangkan yang berukuran 20 meter persegi ke bawah sebagai benda bergerak. Manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia sebagai objek hukum? Jawabannya dapat, sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan pun. Keadaan semacam itu pernah terjadi pada zaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad ke-17 sampai 18. Di bawahnya orang-orang negro dengan dibujuk dijanjikan pekerjaan yang dipaksa meninggalkan benua hitam Afrika. Dibawa oleh orang-orang kulit putih sebagai budak antara lain ke benua mereka melalui perantara dan pedagang budak untuk dipekerjakan di perkebunan kapas dan lain-lain. Perbudakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia seperti yang telah dicetuskan tanggal 10 Desember 1948 oleh Lembaga Dunia PBB dalam Universal Declaration of Human Rights yang bermuat prinsip kemanusiaan yang beradab. Manusia tidak mengenal perbedaan dari segi warna kulit, ras, bangsa, kelamin, agama, kedudukan, golongan, pangkat, dan partai. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum. Sejak ia lahir di muka bumi sampai ia mati dan dimasukkan ke liang lahat, selama itu pula hak asasinya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dalam sila 2 dari Pancasila, ditegaskan bahwa manusia diberlakukan sesuai dengan berharkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sama hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Agama menurut ketentuan agama, maka tidak dibenarkan manusia diperlakukan dan dianggap sebagai objek hukum seperti binatang. Dan ini menegaskan bahwa dalam agama, manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi ini, yang punya kedudukan lebih tinggi dari makhluk lainnya atau binatang. Bab 24. Peristiwa hukum pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan tingkah laku subjek hukum yang bawa akibat hukum karena hukum punya kekuatan mengikat bagi subjek hukum, atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya atau rugi dan bunga. Dari contoh tersebut di atas, terlihat bahwa adanya peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali. Akibat hukumnya mengganti biaya, rugi, dan bunga. Hukum tunggal dan peristiwa hukum menjemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari suatu peristiwa saja. Peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. Akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum. Meskipun akibat itu tidak dikehendaki oleh pelakunya, perbuatan ini dinamakan onrechtmatigheten. Perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akibat dari tubuhkan itu sudah jelas tidak dikehendaki oleh A maupun B. Namun demikian dianggap salah diwajibkan memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Apabila dalam suatu peristiwa terdapat 4 unsur tersebut di atas, maka si pelaku telah melakukan pasal 1365 KUH Perdata. Tentang unsur perbuatan diberi pengertian bahwa perbuatan itu terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu dan seharusnya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Penafsiran atau bunyi pasal tersebut mempunyai riwayat tersendiri. Ketika aliran legisme sampai abad 19 masih kuat, maka yang dianggap perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah hanya tiap perbuatan yang benar-benar bertentangan dengan suatu peraturan hukum atau undang-undang saja. Di luar itu dianggap bukan suatu perbuatan hukum, dengan lain perkataan, di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, penafsiran atas pasal tersebut adalah penafsiran secara sempit. Pada waktu itu, karena saluran air di tempat bangunan tersebut bocor dan kemudian basahnya barang-barang si pedagang dan berada di gudang yang ada di bawahnya. Ternyata tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tidak berhasil karena unsur melanggar tidak dipenuhi. Kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum yang berlaku, kesusilaan, kehormatan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau benda. Pada waktu itu, Molengraf membela pihak Lindenbaum dengan menuntut Cohen karena dia melakukan persaingan curang dalam menyogok, memberikan hadiah dan janji kepada pegawai Lindenbaum supaya pegawai itu membocorkan rahasia dengan memberikan kopi penawaran dan nama-nama langganan majikannya. Akibatnya Lindenbaum menderita kerugian besar sekali. Dia menuntut Cohen di pengadilan Rechtbank Amsterdam supaya membayar ganti rugi dan tuntutan itu berhasil. Tetapi dibatalkan oleh pengadilan yang tinggi yaitu Hof Amsterdam. Karena Hof Amsterdam berpandangan sempit tentang penafsiran melanggar hukum. Hof Amsterdam mempertimbangkan bahwa perbuatan itu tidak termasuk dalam pengertian pelanggaran pasal 1365 KUH Perdata. Barulah pada pemeriksaan kasasi oleh Hoge Raad Nederland, putusan Hof Amsterdam dibatalkan.
Pasal 1365 KUH Perdata dapat digunakan sebagai senjata terakhir untuk menuntut seseorang dalam masalah perbuatan melanggar hukum. Bahkan penafsiran pasal tersebut sudah demikian luasnya sehingga negara pun dapat dituntut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Apabila penduduk merasa dirugikan oleh negara, sebagai contoh dalam tuntutan kepada negara dapat dikemukakan kasus seperti di bawah ini. Dalam perkara Osterman pada tahun 1942, putusan Hokrat tanggal 20 November 1942 yang dikenal dengan istilah November Revolution, seorang pedagang bernama Osterman mengajukan permohonan izin ekspor barang yang tidak dilayani oleh pegawai pemerintah sehingga ia tidak bisa mengekspor dan menderita rugi. Kemudian menuntut pemerintah dengan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata di pengadilan. Di pengadilan rendah, tuntutan tersebut tidak ditolak dengan alasan masalah itu menyangkut masalah hukum publik. Kemudian Osterman naik banding ke pengadilan tinggi dan ternyata ditolak juga dengan alasan yang sama, ialah bahwa tuntutan itu merupakan masalah hukum publik. Bab 25 Hubungan hukum atau Rechtsbetrekkingen. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berpandangan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang lain, antara orang dan masyarakat, antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Jadi dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Contohnya, A wajib menyerahkan rumah kepada B. Sebaliknya, B wajib membayar harga murah kepada A dan berhak meminta rumah kepada A. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan kewajibannya, maka hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan A dan B yang diatur oleh hukum ini diberi nama hubungan hukum atau Rechtsbetrekking. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan hak. Dengan demikian, hukum sebagai himpunan pengaturan peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Mengenai hubungan hukum ini, Logeman berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum tersebut pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestiti subjek dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut nis subjek. Segi hubungan hukum. Before date atau kewenangan yang disebut hak dan date atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum, dari satu pasal hukum objektif. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki tiga unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Dasar hukumnya pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdana yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian. Karena adanya perjanjian jual beli maka timbul peristiwa hukum. Ialah suatu penghinaan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam hal hubungan hukum yang bersegi hanya satu pihak yang berwenang, pihak lain hanya berkewajiban. Jadi dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Pasal 1235 KUH Perdata berbunyi dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaksud kewajiban berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik dan sampai pada saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu yang akibatnya mengenai hal-hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan. Hubungan hukum bersegi dua atau Rechtsbetrekking, tetapi sebaliknya, kedua belah pihak juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Selain hubungan hukum bersegi satu dan bersegi dua di atas, acap kali masih ada hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal Eigendomsrecht yang sebaliknya semua subjek hukum lainnya berkewajiban mengakui bahwa yang mempunyai tanah adalah pemiliknya dan berhak memungut segala kenikmatan dari tanah itu. Bab 26. Hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif.
Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak pemilikan ini terdiri dari dua hak atau kewenangan yang penting ialah yang pertama, yang punya wewenang atau berhak mengunggul kenikmatan dari kepunyaan, dan yang kedua, yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindah-mindahkan kepunyaannya itu. Teori-teori hak. Pada abad ke-19, di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya ialah yang pertama teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi, yang kedua teori menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau Wismach Bernhard Wiesen, yang ketiga teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari A. Apeldoorn, B. Utrecht, C. Lemaitre, dan penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas. Hak milik tidak lagi dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Terdapat pendapat ekstrim dari teori Leon Duguid yang mengatakan tidak adanya manusia seorang pun yang punya hak. Sebaliknya dalam masyarakat bagi manusia hanya ada satu tugas sosial. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum dan menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Menyalahgunakan hak demikian bisa terjadi di kalangan administrasi, yaitu apabila ada orang atau penjabat menjalankan kekuasaan yang ada. Macam-macam hak. Untuk mudahnya maka berikut uraian skema tentang macam-macam. Skema tentang macam-macam hak, yang pertama itu ada hak, lalu dibagi menjadi dua, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak itu dibagi menjadi A. Hak pokok, B. Hak publik atau absolut, dan C. Sebagian dari hak privat. Sedangkan hak nisbi dibagi menjadi A. Hak publik relatif, B. Hak keluarga relatif, dan C. Hak kekayaan relatif. Hak mutlak itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu hak pribadi atau personally rights, yang kedua hak keluarga mutlak, yang ketiga hak atas kekayaan. Biasanya ini dibagi dalam dua golongan besar ialah satu, hak mutlak atau absolute rights merupakan kekuasaan yang dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lain. Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain. Contohnya, Eigendomsrecht atau hak memilikan. Hak mutlak berlaku erga omnes atau terhadap tiap orang yang bersangkutan. Hak mutlak ini dapat dibagi dalam A. Hak pokok atau dasar manusia atau asasi. Hak pokok manusia menjadi hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia dan disebabkan oleh sesuatu berdasarkan hukum yang kelahirannya secara langsung menimbulkan hak-hak itu. Contohnya, pasal 26 Undang-Undang Dasar 1950 yang memberikan hak-hak kepada warga negara Indonesia yang berbunyi: 1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. 2. Seorang tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. 3. Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial, hak untuk perlindungan bagi diri sendiri dan harta bendanya. Pasal 7 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1950 bagian 5 tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia antara lain pasal 7 berbunyi: 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. 2. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum. Hak pokok atau dasar manusia ini pada hakikatnya merupakan bagian dari golongan public rights yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1950 pasal 7 sampai dengan 4. Dan oleh sidang pleno konstituen pada tanggal 11 September 1998 diterima beberapa rumusan hak-hak asasi manusia. Menurut hukum alam, pada asas pikiran rasionalistis, hak pokok merupakan hak yang diberikan kepada manusia dan oleh karenanya merupakan hak yang abadi. Hak publik absolut misalnya, hak bangsa atau kemerdekaan dan kedaulatan seperti hak tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak pribadi manusia, yaitu hak atas dirinya yang oleh hukum diberikan kepada manusia. Contohnya pada pasal 1370 KUH Perdata berbunyi: barang siapa membunuh orang dengan sengaja atau karena kurang berhati-hati wajib menggantikan kerugian kepada orang yang ditinggalkan oleh yang dibunuh. Pasal
1371 KUH Perdata yang berbunyi barang siapa yang bunuh orang dengan sengaja atau kurang berhati-hati wajib mengganti kerugian kepada yang dilukai. Pasal 137.2 KUH Perdata berbunyi barang siapa yang menistakan nama baik dan sebagainya seorang wajib mengganti kerugian kepada yang dinistakan namanya. Hak keluarga absolut ialah hak yang ditemukan karena adanya hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Hak keluarga ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada hak pengampunan, yang kedua ada hak marital dari suami. Kekuasaan orang tua atau Olderlich Match pada pasal 298 KUH Perdata berbunyi tiap-tiap anak dalam umur berapapun berwajib menaruh kehormatan dan kesegaran terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Terhadap anak-anak yang telah dewasa berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini. Hak-hak tersebut oleh hukum tidak diberikan kepada yang bersangkutan demi kepentingan dari yang dikenai hak-hak itu. Hal ini tidak dapat dihargai dengan uang dan tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Hak perwalian atau vochit ialah penguasaan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Anak yang berada di bawah perwalian adalah A. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, B. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai, C. Anak lahir dari perkawinan atau naturalized kind. Hak atas kekayaan adalah hak yang dapat dihargai dengan uang, yang terdiri dari A. Hak kebendaan, B. Hak atas benda atau imateri, hak relatif atau nisbi, relatif recht, personality recht, merupakan setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hak relatif dapat dibagi dalam A. Hak publik relatif, contohnya hak dari negara untuk menghukum pelanggar menurut undang-undang pidana. Hak dari negara untuk memungut pajak bea dan cukai, pasal 232 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hak keluarga relatif, contohnya hak yang disebut dalam pasal 103 dan 104 KUH Perdata ialah pasal 103 KUH Perdata, suami dan istri dengan mengangkat diri dalam suatu perkawinan dan hanya karena itu pun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian pertimbal balik akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. C. Hak kekayaan relatif ialah kesemua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan relatif biasanya tersebut perutangan. Contohnya, A menjual buku pada B, dari perjanjian jual beli itu timbul dua perutangan. Bab 27, perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan A. Pernyataan kehendak secara tegas dan dapat dilakukan dengan tertulis, yang dapat terjadi antara lain ditulis sendiri, ditulis oleh penjabat tertentu dan ditandangani oleh penjabat itu, disebut juga akte otentik atau akte resmi. Mendirikan PT menurut pasal 38 KUH dilakukan pendiriannya dengan akte notaris. Suatu pernikahan dengan surat nikah, seseorang lulus ujian diberikan ijazah atau sertifikat. Mengucapkan kata pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan oke, ya, ACC, dan lain-lain. Isyarat atau gaberan, pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misalnya dengan menganggukkan kepala tanda setuju, menjalankan menyatakan menolak, atau dengan sikap tanda atau bahu mencibirkan mulut, mengerutkan mata, dan sebagainya. B. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya A. Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. B. Seseorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis diam diri berarti ia setuju. C. Perbuatan hukum terdiri dari A. Perbuatan hukum sepihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan yang menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Contohnya perbuatan surat wasiat pada pasal 875 KUH Perdata. B. Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik. Contohnya persetujuan jual beli atau pasal 1457 KUH Perdata. B. Bukan perbuatan hukum. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk melakukan adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Jika dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut, berarti bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. Yang satu, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Contohnya, Zaikwarneming ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu dan untuk kepentingannya. Hal ini sesuai dengan pasal 135 KUH Perdata. Lalu B.
Kuding betaling ialah orang yang berutang pada orang lain karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak. Untuk ini dipatur oleh pasal 1359 KUH Perdata yang berbunyi, tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang. Apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali. Perbuatan yang dilarang oleh hukum atau arithmetic debt adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Contohnya, seorang majikan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ditugaskan kepada mereka. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Contoh, membuat wasiat dan menyatakan berhenti menyewa. Bab 28 Masyarakat Hukum. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zat politekon, yaitu bahwa manusia sebagai manusia sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. A. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum dalam sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingkah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama kelompok. B. Pembentukan kelompok. Sekarang pribadi manusia memang mempunyai kehidupan jiwa sendiri, tetapi sebagai sosial wesen manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat, karena sejak lahir, hidup dan berkembang serta meninggal dunia berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kecil tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi besar seperti masyarakat keluarga, dan masyarakat jual berkembang menjadi masyarakat pasar. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. 1. Kebutuhan biologis seperti masyarakat keluarga dan perkumpulan koperasi konsumsi. 2. Persamaan nasib seperti organisasi pengusaha kecil, koperasi produksi, perkumpulan pengrajin anyaman-anyaman, dan serikat buruh. 3. Persamaan kepentingan seperti organisasi negara dan organisasi pengusaha dalam memasarkan barang produksinya. 4. Persamaan ideologi seperti negara-negara yang sama atas asas dan dasarnya membentuk federasi, partai politik, dan organisasi massa. 5. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor pokok, ialah 1. Faktor ekonomis, 2. Faktor biologis, 3. Faktor keamanan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam bentuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. Yang kedua, masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak dengan sengaja terbentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan. Ketiga, masyarakat tidak teratur adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, bentuk masyarakat dapat dibedakan antara A. Masyarakat paguyuban, B. Masyarakat patembayan. Menurut dasar perkehidupannya atau kebudayaan, masyarakat hukum dapat dibagi dalam 5 bentuk. Yang pertama, masyarakat primitif dan masyarakat modern. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang masih serba sederhana baik secara hidup, cara berpakaian, peraturan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah lebih maju dibanding dengan masyarakat yang primitif mengenai segalanya. B. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama di desa, sedangkan masyarakat kota adalah sekelompok orang yang hidup bersama di kota. Masyarakat teritorial adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu. Masyarakat genealogis adalah masyarakat yang anggota-anggotanya ada pertalian darah. Masyarakat teritorial genealogis adalah masyarakat yang para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama-sama bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu. Bab 29 Antropologi Hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dengan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Untuk ilmunya, Surjono Sukanto mengadakan identifikasi terhadap perilaku nyata dari masyarakat. 1. Anggapan masyarakat tentang pedoman perilaku yang pantas. 2. Mengadakan identifikasi terhadap perilaku nyata dari warga negara. Bagi seorang antropologi, suatu gejala hukum timbul apabila ada perilaku yang sedemikian rupa sehingga apabila dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai aspek kebudayaan punya beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19, waktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Dari penyelidikan tersebut disimpulkan atau timbul adanya
anggapan-anggapan bahwa sistem hukum Eropa merupakan sistem yang sempurna dan telah mencapai tingkat tertinggi bila dibandingkan dengan sistem hukum masyarakat sederhana. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah yang mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitas sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Oleh karenanya, para antropologi akan menghadapi banyak kesulitan dalam masalah definisi-definisi tentang hukum seperti yang kita kenal dalam ilmu hukum positif. Bab 30, Sosiologi Hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Studi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang asli kedengarannya bagi studi hukum tradisional, yaitu bersifat preskriptif yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkan hukum secara sosiologis sesuai karakteristik yang ada. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesalihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama adalah hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data. Sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggara hukum, seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Pembuatan undang-undang di sini dilihat sebagai manifestasi dari kelakuan manusia yang oleh karenanya faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati seperti usia pada anggotanya, pendidikan, dan faktor-faktor sosial lainnya. Objek sasaran sosiologi hukum ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana sikap sosiologi hukum terhadap bidang-bidang yang dipelajari, maka bentuk pertanyaanlah yang memudahkan seperti yang diajukan oleh Profesor Dr. Sajipto Raharja dalam bukunya Ilmu Hukum pada tahun 1982. Mempelajari perbuatan undang-undang sosiologi hukum tidak hanya menanyakan apakah undang-undang itu, melainkan jauh daripada itu sosiologi hukum juga tertarik kepada komposisi dari badan legislatif, misalnya siapa saja anggotanya, berapa usianya, pendidikannya, latar belakang sosial, dan sebagainya. Pengadilan sosiologi hukum mempelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan, menghimpun hukum-hukum yang mempunyai kecondongan ideologi yang bermacam-macam pula. Asal-usul para hakim pendidikan pergaulan dianggap sebagai faktor yang mempunyai pengaruh terhadap jembatan mereka. Bidang advokat atau kepengacaraan juga merupakan bidang yang sangat menarik bagi sosiologi hukum. Ia mengamati pengorganisasian sosial dari hukum dan apakah sesungguhnya ia bisa diharapkan dari advokat. Advokat dapat mempunyai difungsi di satu pihak sebagai pejuang hukum dan di lain pihak sebagai seorang pengusaha menjalankan kepengacaraannya secara komersial. Bagaimana juga sosiologi hukum memverifikasikan pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk jalankannya. Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggarannya tidak hanya bersifat kritis, melainkan bisa juga kreativitas ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum. Sekian dari presentasi atau pembacaan saya mengenai hasil rangkuman buku ilmu pengantar hukum. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.